Dan sahabat Mira Asset, di materi yang terakhir ini kita akan bahas menyambung tentang perusahaan perbankan. Jadi kalau kemarin kita udah bahas laporan keuangannya dari perbankan dan untuk hari ini kita akan bahas rasio-rasio keuangannya. Jadi sahabat Mira Asset, kalau misalnya kemarin di perusahaan pada umumnya, jadi perusahaan non keuangan itu kita pakai rasionya adalah ROA, ROE, kemudian juga net profit margin, gross profit margin seperti itu, PI, PBV. Nah ini yang perbankan. Kalau perbankan ada beberapa sebenarnya banyak banget sahabat Miraset rasionya, tapi ini saya coba ambilkan yang penting-penting aja dan yang mungkin sahabat Miraset bisa cari. Mungkin untuk penjelasannya kita nggak akan bahas sekarang karena waktu. Tapi nanti sahabat Miraset bisa search di Google. Dan enaknya kalau perbankan itu rasionya semua udah dihitungin sahabat Miraset. Jadi kita nggak perlu lagi menghitung. Jadi kita tinggal ambil angkanya. Nah, rasio yang pertama itu adalah rasio modal atau biasa yang kita pakai adalah rasio CAR atau KPMM, Capital Adequacy Ratio, yaitu rasio kecukupan modal. Ingat bahwa bisnis perbankan itu adalah bisnis intermediasi, jadi menghubungkan antara yang membutuhkan dengan yang kelebihan uang. Nah, jadi permodalan itu menjadi sangat penting untuk bank. Nah, yang pertama rasionya yaitu ini CAR, dan yang berikutnya karena bisnis utamanya itu adalah memberikan kredit, maka rasio yang penting berikutnya adalah rasio kredit bermasalah. Nah, tentunya kalau rasio kredit bermasalah ini angkanya semakin kecil semakin baik. Jadi kita mau yang angkanya kecil. Non-performing loan atau NPL itu biasanya ada dua, yaitu NPL gross dan juga NPL net. Kemudian, sorry ini bukan rasio modal, yang rasio berikutnya itu adalah loan to deposit. Jadi kemampuan atau bagaimana penyaluran kredit dari si perbankan. Jadi ini membandingkan antara kredit dibandingkan dengan dana pihak ketiga. Jadi antara yang membutuhkan dana dibandingkan dengan yang kelebihan dana. Jadi berapa sih bank menyalurkan kreditnya gitu. Yang berikutnya itu adalah rasio profitabilitas. Nah, profitabilitasnya kalau di sini kita pakainya net interest margin atau NIM, kemudian nanti kita pakai ROA dan ROE seperti biasa. Dan untuk rasio pasarnya nanti kita hanya pakai PBV saja, jadi kita nggak pakai rasio PI. Nah, jadi beberapa rasio ini yang nantinya kita akan coba bandingkan. Nah, kemudian sahabat Miraset yang perlu diketahui juga terkait dengan NPL itu adalah credit scoring. Jadi di perbankan dan tentunya sahabat Miraset juga tahu ya, credit scoring 1 sampai 5. Nah, kalau misalnya yang paling bagus tentu adalah kredit yang lancar. Nah, 1 2 itu masih kategorinya baik. Nah, sedangkan yang 3, 4, 5 itu yang sudah dalam kategori NPL. Jadi kalau kita lihat di sini yang termasuk dalam non-performing loan gross itu adalah yang credit scoring-nya 3, 4, 5. Sedangkan untuk NPL yang net di sini itu yang credit scoring-nya 5. Biasanya kita pakainya yang NPL gross aja. Jadi supaya lebih konservatif gitu. Kalau misalnya kita pakai NPL-nya yang NPL net itu angkanya terlalu kecil. Jadi nanti kita bisa pakai yang NPL gross. Dan sebagai informasi nih sahabat Miraset, angka-angka yang di sini itu kita mau yang angkanya besar kecuali yang ini NPL. Nah, CAR itu kita mau yang angkanya besar, LDR besar, NIM, ROA dan ROE. Oh sorry, sama satu lagi PBV. PBV kita juga mau yang angkanya kecil. Nah, kita coba lihat ya. Nanti untuk rasio keuangannya nanti sahabat Mira Asset bisa cek di sahabat Mira Asset bisa lihat di langsung ke laporan keuangan. Nah, ini contohnya untuk rasio keuangannya Bank BRI. Ini dipublikasikan, jadi kita bisa ambil langsung angkanya. Contohnya yang KPMM ini adalah CAR-nya. Kemudian ini NPL gross-nya, ROA, ROE, NIM. Nah, ini semua angkanya udah ada. Begitu. Atau kalau misalnya kita mau ambil yang dari Financial Statement Comparison HOTS yang menu 0024, itu ada, tapi hanya beberapa sahabat Mirai Asset. Jadi hanya ada 3, yaitu PBV, ROA, dan ROE. Sedangkan rasio sisanya seperti CAR, LDR, kemudian juga NPL, itu kita memang harus ambil sendiri datanya. Nah, ini saya coba bandingkan 3 perusahaan ya. Jadi 4 perusahaan, yaitu Bank BRI, Mandiri, BCA, dan BNI sebagai 4 bank terbesar di Indonesia.
Dan sahabat Mireset bisa cek ini urutannya berdasarkan aset, yang paling besar adalah BRI, Mandiri, BCA, kemudian BNI. Nah, ini rasio-rasio yang tadi saya ambil dari dari publikasi laporan keuangan perbankan. Nah, ini nanti sahabat Mireset ambil kemudian masukkan dalam satu tabel. Nah, kita bisa analisanya seperti ini. Nah, ini kita masukin dulu angkanya semua. Sekarang kita mau lihat dari keempat ini mana sih yang paling bagus, ya. Jadi, kalau total aset tentu yang paling besar adalah BRI. Nah, kemudian dari sisi LDR, jadi penyaluran kreditnya yang paling maksimal di sini itu adalah BNI. Kenapa? Karena dari 100% dana pihak ketiga, 85%-nya disalurkan sebagai kredit. Yang paling kecil di sini adalah BCA, karena dari 100% dana pihak ketiga hanya 62% yang disalurkan sebagai dalam bentuk kredit seperti itu. Jadi kita buka ya Pak, kita beri warna ini yang LDR yang paling tinggi yaitu BNI. NPL itu tadi ya rasio kredit bermasalah, ini NPL gross, kita pasti cari yang paling kecil. Nah ini yang BCA. Kemudian rasio kecukupan modal kita tentu mau yang modalnya itu besar. Jadi mereka juga bisa mampu menyalurkan kredit lebih besar dan secara keuangan itu lebih kuat. CAR yang paling besar itu adalah BCA. ROE ini return on equity ya, jadi rasio laba bersih terhadap modal itu yang paling besar adalah BCA. ROA yang paling besar juga BCA. Net interest margin ini adalah rasio selisih perbandingan antara pendapatan bunga dengan beban bunga gitu. Nah, ini rasio margin tentu kita mau yang besar. NIM-nya yang BRI. Sedangkan untuk PBV yang paling murah di sini adalah BNI. Nah, nanti sahabat Mireset kelihatan nih bahwa dari rasio-rasio ini BCA yang unggul. Oke, sekarang kita mau coba bandingkan dengan rata-rata industri. Jadi, dari rasio yang ini, LDR 4 ini kita cari average-nya. Ini semua kita cari average-nya dan kita dapat seperti ini. Nah, untuk LDR, average-nya adalah 78,5. Di mana nanti kita lihat nih yang mana yang lebih tinggi dari average, yaitu ada BRI, Mandiri, dan BNI. Kemudian NPL rata-ratanya 3,2, berarti kita mau cari yang di bawah 3,2, yaitu BCA dan Mandiri. CAR 22,5 average-nya, kita mau cari yang di atas kan, di atas, jadi BCA sama CAR, sama BRI, begitu. Nah ini semuanya kita average-kan dan kita cari yang paling bisa di bawah. Jadi kalau yang NPL ini kita carinya di bawah average, PBV juga di bawah average, sedangkan kalau LDR, CAR, ROA, ROE, dan NIM yang di atas average. Nah, kita tahu. Nah, sekarang kita lihat nih di sini berarti yang paling banyak diwarnain berarti itu adalah BRI. Berarti kita udah dapat dua nih, antara BRI dan BCA. Nah, sekarang kita tinggal langsung aja kita bandingin dua-duanya. Kalau memang sahabat Mireset misalnya punya uangnya terbatas dan cuman bisa milih salah satu antara BRI dan BCA, silakan dilakukan perbandingan. Dan ternyata setelah dibandingkan memang hasilnya kurang lebih sama. Ada satu sisi positif dari BRI yaitu dari sisi penyaluran kredit dan juga lebih maksimal dalam hal margin dan juga harganya lebih murah. Sedangkan untuk rasio ROA dan ROE sedangkan dan juga rasio kredit bermasalahnya BCA lebih unggul begitu. Jadi nanti sahabat Mireset bisa bawa hasil ini ke analisa teknikal, bisa dilihat nih mana yang lebih menarik seperti itu untuk memilih saham mana yang sahabat Mireset mau beli seperti itu. Ya, baik. Selamat menganalisa untuk sahabat Mirai Aset dan materinya sekian sampai di sini.